Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng dalam channel Sugeng Mudo. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tujuan hidup? Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupan pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Tujuan hidup orang akan berbeda satu sama lain. Dalam bermasyarakat modern seperti sekarang ini, individu yang telah mengetahui tujuan hidupnya secara jelas dianggap telah memenuhi kriteria utama dalam menuju kebahagiaan hidup. Nyatanya tidak semua orang yang sudah mengenal tujuan hidupnya bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki secara mudah. Bahkan tidak dimiliki sedikit orang pada akhirnya hidup mereka hanyalah karena terlalu ambisius dengan tujuan hidup yang mereka miliki. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk membaca tujuan hidup atau buku-buku atau di tempat lain apa saja, saya tidak pahami, yang dapat mengarahkan mereka pada tujuan hidup masing-masing yang mereka mungkin selama ini mereka inginkan. Mereka mencoba mencari tahu tentang untuk apa manusia hidup, apa tujuan hidup manusia. Mengambil satu contoh. Salah satu contoh tujuan hidup diri sendiri adalah saya ingin menjadi seorang direktur, atau mungkin saya menjadi salah satu pengusaha dalam waktu 5 tahun ke depan. Itu sangat bagus. Hiduplah dengan tujuan yang terarah. Meskipun orang-orang yang memiliki tujuan hidup sebelum tentu akan merasakan kebahagiaan, bahkan kebanyakan merasa tertekan. Namun setidaknya tujuan hidup akan membuat hidup kita semakin terbakar dengan semangat. Kita perlu ingat bahwa tujuan hidup bukanlah suatu alat untuk membuat kita bahagia. Namun tujuan hidup adalah suatu yang bermanfaat, terhormat, berbelas kasih, dan menjadikan suatu perbedaan apakah kita hanya sekedar hidup atau telah menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Langkah untuk menemukan tujuan hidup dengan tepat. Jika memang tujuan hidup dapat melatih kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik, mungkin lantas bagaimana cara kita bisa mencari tujuan hidup dengan tepat? Langkah yang bisa kita terapkan untuk menemukan tujuan hidup yaitu sebagai kita akan mencoba mengupas sebagai apa tujuan hidup kita itu. Mungkin fokusnya pada tindakan tertentu yang dapat membuat kita bahagia. Menurut seseorang pakar yang pernah saya temui, kita tidak bisa menulis kehidupan kita dengan kata-kata, melainkan kita akan memungkinkan dengan tindakan yang menurut kita penting untuk dilakukan. Dengan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita penting, maka kita sedang berjalan menuju tujuan hidup yang kita harapkan. Tujuan hidup memang tidak menjaminkan kebahagiaan untuk diri kita. Namun, dengan menerapkan apa yang penting, kita akan merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan diri sendiri. Coba kira-kira diimplementasikan seperti apa? Mungkin pertanyaan utama ini untuk menentukan tujuan hidup kita. Sebelumnya mencari tujuan hidup yang tepat, ada beberapa pertanyaan yang sangat ampuh dan dapat membantu kita untuk menemukan tujuan hidup yang tepat. Itu sebagai implementasi atau sebagai apa sajalah. Mungkin seperti itu. Tinggalkan untuk orang-orang sekitar saya. Dan ketika saya sudah tidak ada lagi di dunia ini, apa yang akan orang lain katakan tentang saya ketika saya sudah tidak ada lagi di dunia ini?
Itulah pertanyaan. Dan mungkin ada lagi, apa perbedaan yang harus saya buat dari kehidupan orang lain? Ya, kita coba dan mencari jawaban-jawabannya. Seperti apa jawabannya yang di atas. Pertanyaan di atas mungkin tidak sulit. Dengan sangat jujur dan terbuka pada diri kita sendiri, dengan menjawab beberapa pertanyaan di atas, kita dapat menentukan tujuan hidup kita dengan tepat dan sebaik mungkin. Setelah itu, jangan lupa untuk menerapkan tindakan-tindakan yang harus segera kita lakukan secara konsisten. Sehingga tujuan hidup yang kita miliki bukan sekedar rancangan hidup semata. Menjauhi media sosial untuk sementara waktu. Langkah yang paling pertama kami sarankan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang mendengarkan, memutuskan koneksi untuk sementara waktu dengan media sosial. Mengapa demikian? Karena koneksi yang terlalu berlebihan dengan media sosial memungkinkan kita untuk terus-menerus terpapar dengan kehidupan orang lain. Mungkin ada beberapa contoh yang mungkin saya akan sampaikan. Contohnya mungkin ketika kita membuka Instagram atau ke Facebook atau segala macam, yang kita lihat di story kita adalah melihat rekan-rekan kerja kita sedang dipromosikan jabatan, atau melihat teman-teman kita yang baru saja membuka cabang bisnisnya di tempat lain, dan lain sebagainya. Kita sibuk melihat kehidupan dan membaca tujuan hidup orang lain, sedangkan tujuan hidup diri sendiri kita sering mengabaikannya. Di media sosial, kita hanya akan melihat kehidupan orang lain yang menakjubkan dan menyenangkan, padahal belum tentu kehidupan mereka memiliki seindah hal-hal mereka tampilkan di media sosial. Tidak ada satu orang pun yang terhindar dari masalah hidup. Semua orang, siapapun dia, pasti akan memiliki masalah hidup, baik masalah kecil maupun masalah besar. Jadi, hal yang perlu kita lakukan untuk fokus dengan kehidupan sendiri dan meraih tujuan hidup yang tepat adalah menjauhi atau mengurangi intensitas kita dengan media sosial. Bagaimana cara kita kehidupan yang kita jalani menjadi sangat berarti? Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan agar kita dapat menyulap hidup kita menjadi suatu hal yang sangat berarti. Mari kita dengarkan. Beberapa hal yang bisa kita terapkan mulai dari sekarang. Menciptakan sesuatu. Mulailah untuk menciptakan sesuatu yang nantinya dengan bangga akan kita sebut sebagai karya kehidupan kita. Untuk menerapkan hal ini, kita bisa menulis atau menggambar, melukis, memainkan musik, atau membuat karya apa saja yang kita banggakan. Beberapa orang bisa menciptakan sesuatu dengan mendirikan bisnis, membuat promosi, pemasaran yang kreatif dan inovatif, membuat grup sosial untuk membantu banyak orang lain, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita akan menjadi sangat berarti ketika kita hidup bersama orang-orang yang terkasih yang kita cintai dengan sepenuh hati. Coba kita nikmati dan rasakan bagaimana kebahagiaan merasuki kalbu kita dengan melihat senyuman dan canda tawa mereka. Karena kehadiran seseorang tersayang, hidup kita akan menjadi sangat berarti dan indah.
membantu orang lain yang membutuhkan, kita akan merasa semakin bahagia dengan kehidupan kita. Ketika kita merasa bahwa kehadiran kita di dunia ini benar-benar memberi manfaat bagi orang lain, mulailah dari sekarang. Ulurkanlah bantuan apapun yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Menyadari bahwa kehidupan ini hanya berlangsung satu kali. Dengan menyadari betapa berharga kehidupan ini, kita akan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan, membuat keputusan, dan benar-benar menikmati kehidupan dengan sebaik mungkin. Terus berkembang untuk membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Mulai dari sekarang, kita perlu mempelajari hal-hal yang baru, meningkatkan pengetahuan, wawasan, mengasah segala kemampuan yang kita